Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Barokah Aquatic. Video kali ini kita membahas kilipis lagi ya. Karena saya mau menjawab pertanyaan yang ini. Kenapa telur sering berjamur ya? Sebenarnya tingkat kelembapan itu tergantung ini ya. Tergantung jenis biasanya. Kalau saya pernah main Rahopi sama Eger Red, itu tingkat kelembapannya agak ini ya, agak terlalu lembab, tapi lebih dekat ke kering ya. Cuma setiap seminggu sekali saya semprot pakai air, gak sampai basah banget sih. Cuma untuk gak terlalu kering si kokopitnya ya. Kalau Guenteri kan seperti ini nih. Kalau Guenteri Red saya cukup seperti ini, gak terlalu basah dan gak terlalu kering ya. Nah ini penetasan berapa? Cuma ini penetasannya kecepatan ya. Kecepatannya itu jadi banyak ikan yang belly cylinder ya. Jadi kecepatan saya ngasih airnya. Oke, nih untuk kalian yang baru main ikan kelipis ya, kalau saya kan sistemnya untuk inkubasi, biasanya pas udah diperas saya diamkan dulu sebentar, lalu saya cari telur sekitar 10 atau 20 butir untuk disimpan di atas untuk target penetasan ya, penetasan, jadi waktu penetasan. Karena ini di tempat yang ini saya baru main lagi kelipis dan penetasannya agak beda sama tempat saya yang dulu ya, yang pertama main kelipis. Di tempat ini saya biasanya naruh si telur sekitar 20 butir atau 10 butir di atasnya, buat menentukan, istilahnya menentukan tanggal penetasannya ya. Dan ini penetasannya kemarin 1 bulan lebih 7 hari. Cuma sebagian ada yang belly cylinder dan sebagian lagi ada yang normal ya. Jadi untuk ini menurut saya kecepatannya harusnya lebih 10 hari atau 11 hari ya. Jadi semisal telur udah berubah, misalkan udah hitam tapi gak terlalu pekat banget, mending jangan dulu dikasih air ya. Atau mungkin kalau kalian misalkan kalau ragu ya kasih air aja, gak apa-apa sih. Pasti ada yang renangnya normal dan pasti juga ada yang belly cylinder ya, atau jadi kepaksa buat menetas gitu karena udah ada air. Nah, di sini contohnya seperti ini ya. Saya ninggalin 10 butir nih di atas, cuma diacak ya, karena ditakutkan ada jamur. Contohnya seperti ini. Nih. Ini ada 1 si telurnya. Dan di sini ada lagi 2. Ini kedekatan ya. Jadi mending kalian pisah. Nah, ini ada juga di ini, jadi ditebar aja supaya kalian gampang ngeceknya ya. Kalau saya sistemnya gitu sih untuk awal. Kalau udah tahu misalkan penetasannya yang cocok, biasanya saya cuma panen telur lalu diperas, lalu dimasukkan ke cup, diginian aja, lalu ditutup ya, kasih tanggal panen dan tanggal penetasannya ya. Itu kalau sistem saya dari dulu seperti itu ya. Untuk Guenteri, untuk Rahopi biasanya kalau di saya ya itu lumayan agak lama ya untuk di tempat yang ini. Untuk penetasan Rahopi itu sekitar 6 atau 7 bulan kalau di sini ya. Jadi lumayan agak riskan sih. Jadi gampang jamur. Dan gampang jamur itu ada dua penyebab, antara tidak dibuahi
atau terlalu lembab ininya ya. Jadi si kokopitnya terlalu basah, biasanya si telur jadi gampang berjamur ya. Kalau rahopi biasanya saya diangkatin telurnya dulu, sama seperti guanteri sih sebenarnya, sekitar 10 atau 20 butir saya taruh di atas, untuk sebagian lagi biarkan di dalam ya. Jadi untuk 20 butir saya nargetkan buat penetasan aja sih. Untuk Eger Red di tempat baru ini sekitar 3 bulan lebih seminggu dulu. Cuma sekarang udah agak keep. Jadi saya keep cuma 2 jenis aja, Guanteri Red sama ini nih, Pundulo Pancak Garneri ya. Untuk Garneri sendiri saya sistemnya dikeringin. Kalau dibasah biasanya agak kurang efektif sih ya. Jadi cepet banget ke ininya, ke berjamurnya. Contohnya seperti ini ya. Kalau saya pengecekan telur dilakukan setiap seminggu sekali. Jadi setiap panen saya cek telur-telur yang lain juga ya. Kadang juga 3 hari sekali saya cek, karena untuk misahin telur-telur yang berjamur ya. Bentar, ini susah agak bukanya. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya kasih contoh. Nih, kalau Garneri, kalau sistem begini kalian harus benar-benar lembab ya. Karena emang Garneri sukanya sih lebih lembab atau basah ya. Nih, ini contoh telur yang gak dibuahi berjamur seperti ini. Kalau yang aman bening saja. Ini juga udah telur jelek nih, pinggir yang putih, karena warnanya agak kekuningan, gak bening banget. Di sini ada 20 butir, cuma semua tersamarkan ya, karena ini bekas di spray biar agak basah. Jadi untuk kalian yang main ikan kelipis, yang baru main atau yang udah lama ya, mungkin pindah tempat pemijahan atau pindah pamnya, saya sarankan untuk pengecekan telur ya lebih lebih sering, karena di berbagai tempat, misalkan kalau kita di kota ya, misalkan kita di kota lalu pindah agak jauh dari kota sebelumnya, itu biasanya penetasannya bedanya kadang beda 1 minggu atau 2 minggu, bahkan beda 1 bulan ya. Egersi juga di tempat lama dulu saya netasin cuma 1,5 bulan atau sekitar 6 minggu aja ya. 6 minggu itu udah menetas. Kalau di sini hampir 3 bulan baru bisa menetas ya. Kalau di sini ini sistem saya sistem indoor ya, kalau dulu outdoor. Nah, untuk kalian penetasan kalian bisa seperti ini dulu sampai umur 2 minggu ya. Nanti kalau udah 2 minggu kalian bisa pindahkan ke soliter seperti ini. Ini juga banyak nih. Ini kalian kasih Artemia aja ya, atau bisa untuk anakan kalian kasih infusoria, microworm, grindal bisa ya. Untuk masuk cacing sutra kalian umur 1 bulan bisa masuk cacing sutra ya. Di sana kalian bisa push. Cuma untuk cacing sutra agak sedikit ini ya,
gampang kena velvet. Kalau menurut saya sih dari kondisi air itu gampang jelek ya. Jadi velvet itu seperti jamur cuma agak halus. Nah, mungkin segitu aja ya untuk penjelasannya. Bila ada yang kurang kalian bisa chat. Bila ada waktu saya pasti balas. Kalau gak dibalas mungkin gak dibalas langsung, mungkin kedepannya pasti dibalas ya. Untuk yang mau sharing kalian bisa komen di YouTube atau komen juga di IG ya, Barokah Aquatic. Nanti saya kasih saya kasih tahu yang saya tahu lah, sepengalaman saya selama main kilipis ya. Saya main kilipis dari 2014. Udah hampir, dulu ada 7 jenis sih saya keep. Sekarang udah agak susah untuk nyari indukan yang dulu pernah saya keep. Untuk EGR sih mungkin Rahopi banyak ya yang jual di grup, juga di grup FB. Oke, untuk terima kasih sudah menonton video ini ya. Semoga ada yang bermanfaat dari video kali ini. Maaf bila ada salah-salah kata, bila ada kekurangan. Yang mau sharing, yang mau tanya-tanya bisa di komen aja ya. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kita bahas ikan-ikan hias lagi ya. Di sini soalnya saya lagi belajar ternak berbagai ikan sih. Jadi gak fokus di ikan apa aja nih. Cuma ini main lagi kilipis karena ini ikon utama PAM saya ya. Jadi saya gak mau hilangin. Dulu pernah dihilangin hampir setahun, tapi sekarang dibalikin lagi ya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.